kekhalifahan Umayyah kedua itu bisa menjadi model atau contoh bagi umat Islam bagaimana menyatukan antara seni, indahan dengan perencanaan. Saya merasa punya kepentingan bahwa generasi berikutnya itu perlu punya kreativitas. Kita harus punya kemampuan imajinasi yang digabungkan dengan inovasi supaya kita itu bisa merancang peradaban. Halo Sobat Gelora, kembali lagi di Cerita Kopi. Hari ini kita akan bahas soal dunia seni. Sudah hadir di depan saya ini ada Bang Hendy Kurniawan. Terima kasih. Sehat Bang? Undang-undang, alhamdulillah. Udah lama nggak ketemu Bang. Iya, udah lama kita nggak ke studio juga. Nih mau ngobrol soal seni Bang. Oke. Beda dari dulu ya, soal rekrutmen. Iya, nyambung juga sih. Nyambung ya. Nah tapi saya sebelum itu saya mau bahas ini nih. Lihat aktivitas belakangan Bang ini sering ngelukis. Iya. Ini salah satunya hasil lukisannya nih Bang. Iya. Bisa diceritain lukisan apa nih Bang? 24 Oktober tahun 2024. Ini lukisan Istana Alhambra Di Spanyol? di Granada, Spanyol. Oke. Itu peninggalan kekhalifahan Umayyah kedua ya. Yang sampai sekarang masih tetap indah, masih berdiri kokoh, dan menjadi daya tarik, bahkan menjadi pusat studi arsitektur dari banyak arsitektur di dunia. Dan Alhambra ini pernah dimention juga oleh Pak Habibie, mantan presiden kita, bahwa kekhalifahan Umayyah kedua itu bisa menjadi model atau contoh bagi umat Islam bagaimana menyatukan antara seni, indahan, dengan perencanaan. Sains dan iman gitu dan takwa itu muncul di sini. Makanya kalau kita ke sana, kita temuin karena Islam ada di puncak peradabannya ketika itu. Kalau di bangunan atau arsitektural lain kan munculnya la ilaha illallah ya. Tiada Tuhan selain Allah. Kalau di sini tiada ada yang lebih tinggi daripada Allah untuk mengingatkan bahwa kita ini meskipun pada puncak peradaban tetap ingat bahwa Allah yang paling tinggi. Kira-kira begitu. Dan bangunannya masih kokoh sekarang? Masih bagus, dan ini angle-nya diambil dari kawasan namanya Al-Baizin. Al-Baizin itu sekarang ada masjid besar Islamic Center di situ yang memang sejak berdirinya istana ini abad ke-13 kalau nggak salah, itu memang ada. Jadi ada perkampungan Muslim di situ. Namanya Al-Baizin. Ini memandang ke arah Alhambra. Nah, sebelum jauh kita bicara, tadi kan sempat disinggung, bahasanya di atas itu masih ada yang langitnya lagi, gitu kan? Ini kopi buatan saya nih, kopi di atas kopi nih Bang, bisa dinikmatin Bang. Oke, makasih. Mudah-mudahan ini apa rasanya... kategorinya? Saya penikmat kopi, tapi nggak terlalu hafal tipenya, espresso, double espresso, americano, dan seterusnya. Ini americano sih Bang. Americano ya, oke. Oke. Nah, kita bicara soal seni nih. Tadi saya kenapa bahas lukisan Abang nih? Kita bicara tadi Abang sudah bahas soal seni, soal struktur, bahwasanya bangunan itu terdiri atas seninya, atas strukturnya gitu kan. Nah, bicara orang-orang Indonesia sekarang nih Bang, itu secara idealnya tuh apa memang harus punya komponen dua itu Bang? Jiwanya kuat, visinya kuat, terus arsiteknya juga kuat. Ya, saya mengutip sedikit dari Ketum soal imajinasi ya. Kita harus punya kemampuan imajinasi yang digabungkan dengan inovasi supaya kita itu bisa merancang peradaban. Ini balik ke insan atau kader Gelora, dia itu punya tugas untuk merancang atau mendesain peradaban. Karena kita bukan bicara hanya partai, kita juga bicara bagaimana mengelola negara, kita juga belajar bagaimana nanti memberi peran aktif dalam peradaban. Dan untuk itu kita perlu skill. Skill ini didapat diantaranya mempelajari arsitektur.
Nah, arsitektur itu balik ke lukisan ini harus hadir sebagai atau dipandang dari dua sisi. Dia harus perencanaannya kuat, Ya. bagus dari sisi konstruksi, tahan lama, punya fungsi sesuai layout ya kalau kita bicara bangunan. Tapi di satu sisi dia harus indah, karena fungsi arsitektural atau bangunan itu dia harus menimbulkan rasa nyaman kepada penghuninya. Nah, ini kalau dibawa ke level lebih atas lagi, begitulah kira-kira bagaimana kita merancang peradaban itu, merancang sistem, merancang pola, merancang siapa melakukan apa, merancang fungsi dan sebagainya. Jadi, nah kebetulan juga memang di bidang yang saya tangani di bidang rekrutmen anggota itu, kalau kita lihat nanti di buku kaderisasi itu memang ada unsur keindahan dan estetika yang harus kita pelajari, gitu. Itu menjadi bagian kurikulum ya maksudnya gitu? Iya, bagian dari sesuatu yang disampaikan. Harus dikuasai lah. Kalau kita bicara kompetensi, kira-kira ya orang Gelora itu harus punya kemampuan inovasi di dalamnya. Nah, inovasi itu perpaduan lagi antara bagaimana kita punya pandangan jauh ke depan, tapi juga ditarik ke kekinian gitu. Kira-kira begitu. Nah, untuk bisa menerapkannya dalam kondisi kekinian itu kita harus sangat menguasai medan. Untuk menguasai medan itu kita perlu data. Kira-kira begitu. Berarti kan setiap orang dituntut untuk punya daya imajinasi dulu. Betul. Ngukurnya gimana, Bang? Apakah dia harus punya nanti dites lukis misalnya gitu kan? Iya juga dong. Ya ini kan seni kan sesuatu yang bisa dipelajari ya. Iya. Dalam berbagai bentuknya, sastra, bahkan ya Ketum juga menganjurkan kita baca buku yang banyak, termasuk di dalamnya buku sastra, untuk mengasah rasa ya, mengasah cita rasa kita dalam memandang sesuatu, mendesain sesuatu, semuanya harus ada muatan itu. Ngukurnya agak susah, tapi kira-kira kalau kita belajar seni di luar belajar juga aspek lain, itu kita akan punya kreativitas. Nah, kreativitas itu biasanya akan diukur dengan seberapa banyak atau seberapa jauh kita menciptakan terobosan. Breakthrough gitu kira-kira. Keluar dari situasi seperti sekarang, gimana kalau kita mencoba ini? Bagaimana, kenapa ya? Iya, ada masalah. Kita kreatif problem solving, kira-kira begitu. Kenapa kita nggak mengusulkan ini, kita coba dan kira-kira sih gitu ukurannya. Terus tadi Abang cerita menyampaikan soal data tuh. Nah, kalau setahu saya nih, koreksi kalau salah Bang, data dengan seni itu kan kayak dua kutub Bang ya. Satu pakai otak kiri, data, ingatan, hafalan segala macam gitu kan. Sementara kalau seni, imajinasi segala macam pakai otak kanan tuh Bang. Iya. Apa memang dibuat supaya seimbang gitu? Seharusnya begitu. Karena kita balik lagi kayak tadi bicara tentang perencanaan bangunan misalnya ya. Nanti kita akan bicara lebih jauh soal perumahan. Tapi intinya ketika kita bicara desain atau arsitektural, di dalamnya kita bicara kekokohan di satu sisi, kita ngukur kekuatan tanah, tinggi bangunan, struktur dan sebagainya di satu sisi. Tapi di satu sisi kita harus meletakkan unsur-unsur seni di situ. Nah, ini mungkin bisa dianggap sebagai sebuah keseimbangan kiri dan kanan tadi ya. Logik, data, dan emosional, kemudian seni dan sebagainya di satu sisi. Kira-kira sih begitu. Supaya kita menghasilkan sesuatu yang tidak hanya keren ya, sophisticated, tapi juga fungsinya bagus gitu. Nah, ini nanti mungkin kita bisa berkembang diskusinya soal kondisi mengapa Indonesia sekarang banyak masyarakat miskin, tata kotanya agak amburadul, banyak warga ditinggal di daerah kumuh. Pemerintah sekarang dari yang sebelum kita belum melihat nih Bang, prioritas untuk menyenangkan atau membuat bahagia masyarakatnya. Kebanyakan programnya ya program-program infrastruktur, jembatan, jalan layang, termasuk mungkin yang terbaru IKN dan segala macam gitu kan. Artinya apakah ini belum menjadi prioritas pemerintah atau memang ada program lain yang seharusnya akan dilaksanakan begitu?
Kalau menurut saya sih memang ada tantangan dalam hal menciptakan konektivitas. Kan infrastruktur kayak jalan tol, pelabuhan, bandara, dan infrastruktur fisik lainnya, termasuk telekomunikasi. Itu kan bagian dari peran pemerintah untuk menghidupkan secara merata pertumbuhan di seluruh wilayah. Dengan ketersambungan itu harapannya ekonomi bisa tumbuh bersama. Itu memang bagian, kalau menurut saya memang harus sesuatu yang diletakkan di dasar, memang harus diciptakan seperti itu. Karena kita ada gap antara desa dan kota, antara pulau satu dan pulau lain, itu memang harus diciptakan konektivitas. Dan yang terbaru adalah soal perumahan misalnya ya. Karena misalnya pemerintahan ini tetap membangun infrastruktur fisik, tapi sekarang agak fokus ke perumahan. Karena ada gap yang besar juga di sana. Karena rumah ini tempat tinggal itu, tempat semuanya lahir, tempat ide-ide lahir, tempat kenyamanan dan kebahagiaan tadi yang disebut itu juga lahir di situ. Kalau nggak nyaman maka ya sisanya akan berantakan. Ya, gampangnya misalnya jauh tinggalnya ya sama tempat aktivitas itu kan menimbulkan masalah. Nah sekarang di pemerintahan yang sekarang kan makanya ada program bedah rumah tidak layak huni misalnya. Itu ada 21 juta rumah yang dianggap tidak livable ya, istilahnya tidak livable. Tidak livable itu diawali dengan salah satunya luasan rumah. Oh, hitungannya luasan. Ada standar PBB yang menyebutkan bahwa satu orang itu harusnya layak tinggal kalau ukurannya 7,2 meter persegi. Hitungannya per orang berarti? Per orang. Jadi kalau di sana ada 4 orang, kali aja ada 4. Iya, kali 4. Tapi Indonesia mengekspan itu, ahli arsitektur dan ahli sipil juga sepakat bahwa bukan 7,2 kalau Indonesia itu, 9. Iya, soalnya 36 tuh. Ya, 9 kali 4, 36 kan ya, kurang lebih. Tibanya 36. 9 kali 3, 27, makanya itu ukuran-ukuran rumah yang yang paling banyak. Nah, balik lagi ke situ, Pak Prabowo misalnya presiden mengatakan bahwa rumah itu harus ada dapur dan sanitasi. Yang secara internasional tidak terlalu dijadikan standar. Ada atap, ada alas, lantai, ada dinding. Kalau tidak ada atap misalnya, dia tidak ada Ethernet misalnya, itu tidak dianggap layak. Nah itu ada 21 juta rumah. Nah sekarang itu selepas kurang lebih 2 periode kepemimpinan presiden sebelumnya kan infrastruktur fisik dibangun. Nah sekarang kita masuk ke manusianya. Nah manusianya itu adalah terkait perumahan tadi. 21 juta rumah tidak layak. Ada sekitar 15 juta yang nggak punya rumah. Ada orang yang punya tanah tapi nggak punya rumah. Dia tinggal sama keluarga yang lain. Sehingga di rumah itu jadi umpel-umpelan gitu ya, nggak layak lagi. Ada yang tidak punya tanah dan tidak punya rumah. Nah itu juga mesti dipikirin. Nah itu kalau menurut saya akan menjadi target utama. Nah itu kita shifting dari pembangunan fisik tapi juga sekarang masuk ke manusianya. Kira-kira gitu sih. Oh berarti ini kenapa Abang tadi bilang ada data di situ. Kesebut angka 27 juta itu based on-nya dari data. Ambil data BPS berarti Bang? BPS. Dan BPS sekarang juga sudah diresmikan single data Indonesia. Jadi nggak bisa lagi pakai asumsi tuh. Ini kayaknya nggak layak nih rumah. Nggak bisa begitu? Nggak bisa. Itu based on survei dan itu memang ada kerumitan kita mengintegrasikan berbagai sumber data ya, misalnya data kemiskinan dari Kementerian Sosial, kemudian data masyarakat dan penghasilan rendah dari PLN, penerima bantuan penerima gas itu, kemudian BBM, penggunaan biosolar dan sebagainya itu kan ada datanya di situ dari jadi, PLN. Agak PR ya, sinkronisasinya tuh lumayan tuh ya. Betul itu nggak gampang. Makanya kemarin sempat kejadian misalnya ada bantuan salah sasaran, misalnya itu masih terjadi sih gitu. Gitu. Walaupun gini nih Bang, ini kan otokritik juga nih. Saya beberapa yang based on-nya data BPS bukan dibilang nggak tepat sih, tapi mungkin belum update lah. Bahasa halusnya gitu kan. Sehingga yang tadinya harusnya dapat malah nggak dapat. Yang seharusnya sebaliknya yang nggak dapat kok malah dapat gitu. Ini kan jadi kesenjangan juga di masyarakat. Betul. Penerima bansos nggak akan salah sasaran, terus kemudian
Anda kayaknya rumahnya nggak layak, Anda dibangunin ya sama pemerintah, itu juga harapannya nggak salah sasaran gitu. Kira-kira gitu. Tapi memang ya dengan segini banyak warga negara tinggal di lokasi yang sangat menyebar ya, ya pasti ada miss di gitu-gitunya. Gimana mengimplementasikan dengan Abang suka seni, kemudian sekarang lagi ngurusin bareng Wamen kemana-mana soal rumah, kemudian bisa kita implementasikan ke Partai Gelora khususnya di rekrutmen, Bang. Iya, jadi kita ada PR juga di internal Gelora dalam artian bagaimana kita menggerakkan seluruh sumber daya di Gelora, khususnya sumber daya manusianya, sehingga mereka juga dari satu sisi dia menjadi bagian penting dalam program perumahan nasional. Satu hal adalah bagaimana menjadikan itu kemudian juga menjadi daya tarik orang untuk bergabung dengan Gelora gitu. Intinya adalah karena tema perumahan itu tema yang sangat basic sebetulnya. Rumah itu kan di antara primer kan, sandang pangan papan ya. Sekarang pangan sudah diselesaikan. Jadi petani tinggal tanam, menjelang panen udah ada bulog yang datang, tinggal angkut. Dia fokus nanam aja. Nah, sekarang papan itu ya terkait perumahan. Nah, bagaimana tadi itu sebagai kader Gelora juga mendapatkan menjadi bagian penting dari program ini. Di satu sisi ini juga menjadi dalam tanda kutip nilai jual Gelora bahwa kita ini sedang masuk ke isu-isu yang sifatnya primer sehingga mereka bergabung dengan Gelora di satu sisi itu. Nah, begitu mereka masuk, tugas bidang rekrutmen anggota diantaranya adalah membangun kesadaran kenapa berjuang bersama Gelora. Kira-kira begitu. Nah, di antara why itu ya nanti penjelasan balik lagi ke soal hal-hal yang kita persiapkan kepada mereka supaya mereka bisa berperan aktif tuh. Termasuk di dalamnya kemampuan imajinatif, berinovasi, kemudian dia punya militansi udah pasti, kemudian dia bisa membangun jejaring dan seterusnya lah. Itu menjadi tema yang kita share ke orang yang baru bergabung dengan Gelora. Itulah baru nanti masuk kurikulum tadi itu. Nah, tadi kan kita udah dengar dari Abang soal hubungan seni dan infrastruktur tadi kegeloraannya nih. Sekarang buat Indonesia deh, Bang. Hal kecil yang kita harus asah juga ya, hal kecil. Kita belum bicara negara ya misalnya. Kebetulan di bidang seni lukis saya agak sering mengadakan kelas-kelas. Nah, semakin kesini tuh makin banyak anak-anak yang ikut ya. Saya merasa punya kepentingan bahwa generasi berikutnya itu perlu punya kreativitas. Diberikan kertas atau kanvas kosong, coba bikin pemandangan laut misalnya, dengan ada kapal di dalamnya. Kemudian dia melakukan berkreasi. Itu saya ngerasa bahwa itu harus diasah gitu. Dan menjadi bagian bagian yang harus kita tanamkan ke anak-anak gitu. Berkreasi, berinovasi. Nah, ini nanti akan kelihatan baru bicara kita tentang tema negara ya. Jadi ke depan itu yang kita harapkan tentu khususnya misalnya kita bicara sektor perumahan adalah bagaimana kita membangun bukan fisiknya, tapi orang di dalamnya, isinya gitu. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana menciptakan kawasan permukiman baru yang asri, nyaman, jauh dari bencana, dari lokasi gempa misalnya dan seterusnya, jauh dari lokasi longsor, kemudian dia tertata, dan tapi warganya bahagia. Warganya bahagia dengan berbagai aktivitas di dalamnya. Kan sekarang kalau kita belah dua, ada rumah susun, ada rumah tapak ya misalnya. Rumah susun itu di persepsi kita adalah minim interaksi. Betul. Ya enggak? Nah, itu bagaimana kita mengisi dengan rumah susun itu dengan banyak aktivitas komunal di dalamnya. Ada pusat-pusat aktivitas bersama. Kalau yang rumah tapak ini mungkin secara tradisi memang sangat kita ya. Secara tradisi sangat kita komunal gitu, tinggal dalam satu kawasan. Tapi bagaimana misalnya menciptakan area di mana masyarakatnya bisa berdaya secara ekonomi dengan menciptakan pusat-pusat ekonomi gitu di situ, sehingga mereka bisa beraktivitas. Jadi hidup juga tuh, Bang. Iya. Jadi kita menggeser paradigma membangun rumah
secara fisik saja, tapi kita membangun apa yang di dalamnya. Kira-kira gitu sih. Ini pelan-pelan dan terus-menerus kita lakukan gitu. Kayaknya kita perlu ngobrol lagi di lain waktu tuh Bang. Boleh? Soal seni, kreativitas dan juga membangun negara tuh. Iya, ya. Tapi buat hari ini terima kasih Bang Indi sudah Sama-sama. hadir. Mudah-mudahan memenuhi harapan. Mudah-mudahan sukses. Ya. Dan kelas-kelasnya ditunggu kelas-kelas iya, podcast iya. selanjutnya. Insyaallah. Demikian sahabat Gelora, cerita kopi hari ini. Siap.